Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tiba saatnya hari ini kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Walau kita berpisah secara tubuh, tetapi hati kita, doa-doa kita, saya percaya tetap saling mendukung. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat hanya bagimu Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami kembali lagi akan memuji, menyembah Engkau. Kami kembali lagi dipercayakan untuk datang beribadah, bersyukur kepadamu. Suci kuduskan seluruh keberadaan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah Engkau tolong dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kami. Dan kami akan memuji bersorak bagi Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kehadiran-Mu, jamahan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita memberikan korban syukur kita. Karena dengan ucapan syukur kita, kita akan melihat kekuatan sukacita Allah ditambahkan buat saya dan saudara. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
sungguh baik. Haleluya. Siap terus bersorak bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari mulai kita angkat tangan kita. Kita mulai bertepuk tangan bagi Dia. Kita mau nyatakan syukur hanya bagi Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau apa, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Dia Tuhan kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat suaramu dan tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Bilang pada hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab apa saudara? Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersorak bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu, kita bertepuk tangan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Mari jemaat Tuhan. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya apapun yang selalu terjadi, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tepuk tangan bagi Dia. Kesetiaannya tetap buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dia Allah kita yang setia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Dia Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Allah yang bisa dipercaya. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat
Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Teriakan imanmu, katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Serukan panggil namanya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Percaya janji-Mu Tuhan. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari lakukan. Serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, sungguh ku percaya. Amin Tuhan. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, amin. Sungguh ku percaya. Mari sembah Dia akan penyembahan-Mu. Mari sembah Dia. Tinggikan nama Yesus. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau terlalu baik buat kami Yesus. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuatkan setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau angkat iman kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah kami yang sanggup Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya,
kasih Tuhan. Sekali lagi serukan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus. Amin, amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Mari berikan suara-suara buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Engkau Allah yang bisa kami percaya Tuhan. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu akan ada mujizat Tuhan. Akan ada berkat Tuhan. Akan ada kesembuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau akan menguatkan kami Tuhan. Engkau akan memulihkan kehidupan kami lewat firman-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Itu semua berasal dari hati-Mu Tuhan. Dan kami minta hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat dikirim melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan dapat dikirim via Bank Danamon dengan nomor rekening 00355967286 atas nama Susianawati atau Hartutik. Untuk perpuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan nomor rekening 860030071 atas nama Susianawati Raharjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ibadah akan disertai perjamuan kudus dan dilakukan secara online. Untuk itu jemaat Kristus dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri seperti langkah-langkah berikut ini.
Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 29 Agustus 2021. Mau berapa hari? Mau berapa hari? Apa artinya? Mari kita lihat dalam ayat pokok kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 39. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi apa artinya mau berapa hari? Yang pertama artinya mau berapa hari Lazarus sudah mati, tetap Tuhan mampu. Mau berapa hari Lazarus ada di dalam kubur, Tuhan tetap mampu. 4 hari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Marta bilang tidak mungkin. Manusia dengan logikanya pasti juga berkata tidak mungkin. Apa mungkin? Sudah bau, sudah 4 hari. Nah memang secara medis, seperti apa yang Marta katakan, tidak mungkin. Bila seseorang dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, apa yang terjadi? Hari pertama seseorang meninggal dunia yang terjadi dalam hitungan menit, 0 menit, secara medis otak kehabisan suplai oksigen. 1 menit darah berubah warna dan otot kehilangan kontraksi. Kemudian 3 menit, sel-sel otak mati secara massal. Secara massal sel otak mati. Otak benar-benar berhenti bekerja atau berpikir. Lalu 8 jam, suhu tubuh langsung menurun drastis. Dingin dan kaku. 1-3 hari, isi perut membusuk oleh mikroba. Sedangkan 3-5 hari, pembusukan mengakibatkan luka skala besar. Darah menetes keluar dari mulut, juga bisa dari hidung dan telinga. Kalau bukan Tuhan, mana mungkin sel-sel otak sudah mati secara massal. Otak benar-benar sudah berhenti bekerja, kok bisa Lazarus mendengar suara Tuhan yang berkata, Lazarus keluar. Hukum alam berkata tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang mungkin. Amin. Tuhan bilang mungkin. Jadi sudah melihat dalam kisah ini Lazarus, saudara dari Marta dan Maria, sakit. Lalu mereka mengatakan kepada Kristus, kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Waktu Yesus mendengar, dia sengaja menunda 2 hari. Apakah Tuhan terlambat? Bukan Tuhan terlambat hadir. Kita lihat Yohanes 11 ayat 14-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yesus katakan dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu dia berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Tapi dia berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Apa Tuhan mengendaki Lazarus mati? Tentu tidak. Tuhan bukan terlambat hadir seperti perkiraan Maria dan Marta, tapi Tuhan sengaja memperlambat hadir. Bukan Tuhan terlambat, tapi dia sengaja memperlambat hadir. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 43 berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras,
Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi sudah melihat dalam kisah ini Lazarus keluar dengan kaki, tangan masih terikat kain kapan, dan mukanya tertutup kain peluh. Jadi pertanyaan kita, kenapa Tuhan tidak lepaskan Lazarus dari terikatan atau diikat dari ikatan-ikatan itu bisa dilepaskan? Apa Tuhan tidak mampu? Tuhan mampu. Dia bisa menghidupkan Lazarus, masa dia melepaskan ikatan Lazarus dari kain kapan dia tidak mampu? Tentu semua kita percaya Tuhan mampu. Tapi kenapa Tuhan membiarkan Lazarus keluar? Dikatakan Lazarus keluar masih terikat kain kapan, kaki dan tangannya dan mukanya tertutup kain peluh. Tuhan tahu dan dia mau agar murid-muridnya yang melepaskan Lazarus dari ikatan kain kapan itu. Maka dia berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Siapa yang disuruh oleh Tuhan untuk membuka ikatan-ikatan itu? Adalah murid-muridnya. Demikian juga dengan kita orang percaya. Tuhan suruh kita membuka ikatan-ikatan orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan dari kematian rohani. Saudara dan saya, itu tugas kita untuk membuka belenggu-belenggu ikatan-ikatan dosa dan sebagainya, supaya mereka yang sudah dipulihkan, dihidupkan oleh Tuhan, bisa pergi, bisa bergerak, bisa berjalan tanpa ikatan lagi. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Sudah mati 4 hari, sudah membusuk menurut medis, tapi bisa mendengar suara Tuhan. Luar biasa Tuhan itu, amin. Dia luar biasa. Kita bisa melihat Lazarus bisa keluar dari kubur dengan tubuh yang tidak membusuk. Bukankah itu mujizat? Medis berkata pasti 3-5 hari terjadi luka skala besar. Katakan darah bisa keluar dari mulut, hidung, telinga dan sebagainya karena pembusukan oleh mikroba. Tapi kita melihat di sini Lazarus keluar dengan tubuh yang tidak membusuk. Apa bisa? Bisa. Karena Kristus membuat mujizat. Mujizat itu selalu berseberangan dengan hukum alam. 4 hari itu sebenarnya atau seharusnya sudah terjadi pembusukan dalam diri Lazarus yang mati. Tapi kenapa bisa tidak terjadi pembusukan? Karena si pembuat mujizat yang melakukannya. Amin. Karena si pembuat mujizat. Jadi saudara, kita lihat apapun persoalan kita, ada si pembuat mujizat. Berapapun waktunya, berapapun tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita lihat pembuat mujizat yang melakukan. Berarti membangkitkan Lazarus dari kematian itu sudah ada dalam rencananya. Sudah ada dalam rencana Tuhan. Sebab itu waktu Tuhan diberitahu dia sengaja tinggal 2 hari. Dia bukan terlambat hadir, tapi dia memperlambat hadir. Supaya orang tahu siapa dia adalah Tuhan. Sekali lagi, berarti membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana atas orang-orang percaya untuk menjadi alatnya. Yesus itu luar biasa, dia adalah Tuhan. Jadi Yesus itu bekerja, dia bekerja bukan tanpa tujuan. Dia bekerja dengan tujuan. Dia melangkah dengan tujuan. Dia memberitakan firman. Dan kita tahu tujuan supaya orang bertobat, percaya dan diselamatkan. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Kemana kita melangkah? Kita harus memuliakan Tuhan. Tuhan pakai kita. Tuhan beri kita kesempatan hidup dalam dunia ini. Kita berjalan, kita mempermuliakan Tuhan. Memberitakan kebenaran firman. Jadi kita melihat di sini. Berarti Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus akan meninggal. Sebab itu dia berkata, Lazarus saudara kita sudah mati. Tapi mengapa dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada? Orang berpikir, apa enggak salah ya Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar mengasihi ini, sebab dikatakan Yesus mengasihi keluarga ini, Yesus mengasihi Lazarus, mengasihi Marta dan Maria. Justru karena dia mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, dia tinggal 2 hari lagi. Kadang orang tidak bisa mengerti apa yang
ada dalam hatinya Tuhan, bukan? Tuhan mau kita belajar untuk mengerti rencananya Tuhan. Justru karena Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, dia tidak segera datang ke Betania. Ada banyak orang berkata, Tuhan kok gak segera tolong aku? Padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sekali lagi, saudara, kita lihat apa Yesus ingin Lazarus mati? Tentu tidak, saudara. Kalau dia tahu Lazarus mati, kenapa Yesus tidak segera datang, saudara? Kenapa dia menunda 2 hari? Sebagaimana kita membaca ucapan-ucapan Marta dan Maria dalam Yohanes 11 ayat 21 dan juga ayat yang ke-32. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Dan itu juga diucapkan oleh Maria dalam ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama ucapan Marta sama dengan ucapan Maria. Ucapan Maria sama dengan ucapan Marta, dan banyak orang juga berkata seperti Marta dan Maria, seandainya Tuhan engkau tidak terlambat hadir, seandainya engkau tolong aku, secepatnya aku tidak jadi begini. Di benak mereka, seandainya Yesus tidak menunda 2 hari, seandainya dia segera datang, pasti Lazarus saudaranya akan sembuh. Kenapa mereka berkata begitu? Kenapa banyak orang percaya juga berkata seperti itu? Merasa Tuhan tidak segera hadir dan tolong mereka. Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti. Sebab Tuhan itu bekerja dengan tujuan. Mereka tidak mengerti, tidak tahu cara Tuhan bekerja dengan tujuan, maka mereka bisa berkata seperti itu. Demikian juga dengan orang percaya. Karena tidak tahu tujuan Allah dalam bekerja atas diri seseorang, maka dia bisa berkata seperti itu. Atau kalau orang lain katakan melihat seseorang yang segera kok tidak ditolong oleh Tuhan, mereka tidak mengerti cara Tuhan bekerja atas orang itu, bisa berkata seperti Marta dan Maria. Nah, tidak sedikit orang Kristen berujar seperti itu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak datang segera menolong mereka. Setelah Yesus bertindak, barulah mereka mengerti. Baru mereka mengerti setelah Yesus bertindak. Mereka baru tahu bahwa Tuhan itu bekerja dengan tujuan. Kita baca ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang Yesus katakan? Bapa, aku tahu engkau selalu mendengar aku. Tapi oleh karena orang banyak, orang yang ada di sekeliling Kristus, orang yang mau tahu apa yang terjadi pada waktu itu, maka Yesus berkata, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan mau supaya orang-orang yang di sekitar bukan cuma melihat Lazarus bangkit, Lazarus hidup, tapi supaya mereka tahu siapa dia, siapa Yesus. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Bapa yang mengutus Kristus turun ke dalam dunia ini. Firman Allah katakan, supaya mereka percaya. Jadi jelas di sini, kenapa Tuhan tunda 2 hari baru ke rumah Marta dan Maria. Kita tahu sekarang kenapa Lazarus 4 hari ada di dalam kubur. Yang pertama, agar semua orang percaya tahu bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Dia datang dari sorga. Dia adalah, tempatnya adalah sorga, dia turun ke dunia. Jadi benar apa yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Tuhan
menghidupkan Lazarus supaya orang tahu dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan pakai saudara untuk menolong orang lain, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri seseorang, supaya orang itu dipakai oleh Tuhan, sehingga orang banyak tahu siapa yang menyembuhkan, siapa yang menolong dia. Tuhan, Yesus, dia adalah Tuhan. Jadi yang pertama agar semua orang tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diutus oleh Bapa. Yang kedua agar semua orang dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Bagi siapa? Bagi murid-murid, bagi orang percaya, bagi orang yang mendengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan mau murid-muridnya punya iman yang terus naik. Tingkatan iman yang levelnya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tentu mau belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Dengan dibangkitkannya Lazarus dari kematian, maka orang banyak percaya bahwa Yesus datang dari surga dan dia adalah Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dengan ditolongnya banyak orang dan saudara melihat itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat itu adalah Tuhan. Tuhan yang menolong dia. Tuhan yang menolong mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau berapa hari, mau 4 hari, mau 40 hari, tidak masalah bagi Tuhan. Maksudnya tetap sama di mata Tuhan. Kalau kita percaya dia mampu melakukan. Amin. Apapun persoalanmu, masih ada Tuhan. Masalah apapun itu ringan di mata Tuhan. Masalah ringan atau berat tetap sama di mata Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah iman kita. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Jadi kalau Tuhan tolong Marta dan Maria, Lazarus dibangkitkan. Kalau Tuhan bangkitkan Lazarus, Tuhan juga bisa bangkitkan orang-orang. Artinya mereka yang mati dalam dosa, mati karena terikat dengan persoalan-persoalan, dihidupkan kembali. Kalau Tuhan tolong Maria, Tuhan juga pasti tolong kita, amin. Kalau Tuhan bangkitkan Lazarus, Tuhan juga mampu bangkitkan kembali apa yang mati dalam diri seseorang. Mungkin pekerjaannya, atau mata pencarian, atau kesehatannya, atau imannya, dan sebagainya. Jadi mau 4 hari atau 40 hari, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan arti yang kedua, mau berapa hari? Arti yang kedua, dikatakan mau berapa hari, Tuhan juga mampu. Mau 40 hari, Tuhan juga mampu. Kita lihat 1 Samuel 17, ayat 4 dan 16. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi saudara lihat, Goliat yang disebut sebagai pahlawan orang Filistin. Tinggi besar, dia menantang barisan orang Israel tiap hari dari pagi sampai petang selama 40 hari. Jadi Goliat ini tampil 40 hari untuk menantang orang Israel. Sekali lagi 40 hari. Mau tampil 40 hari, mau 40 minggu, mau 40 bulan, itu tetap perkara ringan di hadapan Tuhan. Apalagi cuma satu Goliat. Berapa Goliat pun Tuhan mampu mengalahkannya. Meskipun postur tubuh Daud jauh dibanding postur tubuhnya Goliat. Daud itu tidak sampai 2 meter, tapi kalau Goliat bisa 3 meter 20 cm. Kalau diukur, dihitung dari sesiku ini kira-kira 52,5 cm. Tidak banding, tapi Tuhan bisa menolong apapun yang kita hadapi. Asal kita percaya Tuhan. Asal mengandalkan Tuhan.
Asal andalkan Tuhan dan bukan kekuatan kita. Orang tidak akan mampu dengan kekuatan diri, dia harus mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat 45 dari 1 Samuel pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di mata Daud, Goliat bukan nantang orang Israel, nantang Tuhan. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi apapun yang kita alami, sebesar apapun, setinggi apapun, sebesar Goliat, setinggi Goliat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan tolong kita. Kalau kita jadi biji matanya Tuhan, kalau kita benar-benar melekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, pasti alami kemenangan. Amin. Andalkan Tuhan. Kita perhatikan terus ucapan Daud dalam ayat 47b. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Artinya Daud tidak menggunakan dengan kekuatan sendiri. Daud tidak berperang dengan kemampuannya. Tapi dia sadar ada Tuhan yang menolong dia. Demikian juga dengan kita. Kita mampu keluar dari persoalan. Kita mampu keluar dari masalah, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Jadi bukan berapa harinya persoalan menghadang kita. Seperti apa yang dialami Marta dan Maria 4 hari Lazarus dalam kubur. Seperti apa yang dihadapi bangsa Israel atau Daud. 40 hari Goliat menghadang mereka. Bukan berapa harinya. Tapi apakah kita sandar kepada Tuhan waktu hadapi persoalan. Sandar kepada Tuhan artinya butuh Tuhan, butuh firman-Nya tiap hari. Kita butuh Dia. Yang ketiga, apa artinya berapa hari? Artinya yang ketiga, yang penting makan dan minum. Harus makan dan minum. Orang secara jasmani kalau dia tidak makan dan minum, dia akan alami kelemahan tubuh. Jadi harus makan dan minum. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi Elia pernah alami kejaran Isabel. Dia alami ketakutan. Maka dia terima makanan dan minuman dari Tuhan. Sehingga dia mampu berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Horeb. Sampai ke gunung Tuhan. Sampai bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin Elia itu bisa berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Begitu juga dengan orang percaya. Tidak mungkin kita bisa hidup. Di dunia banyak persoalan. Jadi kita harus makan dan minum. Apa yang dimaksudkan? Dikatakan sebelum makan dan minum Elia sempat ketakutan. Bahkan dia putus asa karena ancaman Isabel. Kita baca ayat 3 dan 4. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa Elia? Seorang nabi yang dipakai Tuhan. Siapa kita? Siapapun kita, kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa letih, lemah dengan situasi kondisi di dunia ini. Apa yang masih kita lihat, pandemi masih ada di dunia ini. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Elia dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia tidak tahan tanpa makan dan minum. Orang akan alami seperti apa yang Elia. Cukup Tuhan, ambillah nyawaku. Elia putus asa. Oleh karena itu jangan mengandalkan kekuatan kita lalu berkata siapa aku kuat, aku bisa. Kita tidak akan bisa tanpa Tuhan. Makan dan minum harus. Makan dan minum apa? Ayat 5 dan 6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum.
kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan berkata, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan tidak mau Elia yang alami ketakutan putus asa cuma makan minum lalu berbaring lagi. Tapi Tuhan suruh makan dan minum, bangkit, berjalan. Sebab oleh makanan itulah Elia mampu berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Oleh makan dan minum firman Tuhan membuat orang percaya kuat dalam perjalanan menghadapi hidup yang keras hari-hari ini. Makan dan minum firman Tuhan, roti dan air itu bicara firman Tuhan. Ini yang membuat Elia kuat dan terus jalan sampai ke Gunung Horeb dan terhindar dari kejaran Isabel yang akan membunuhnya. Kita percaya Tuhan izinkan kita masih ada di dunia ini karena Tuhan cinta kita. Tuhan mau kita jadi saksinya. Pasti dia juga menolong kita seperti Tuhan tolong Elia. Isabel ini bicara persoalan atau masalah. Dan setiap orang pasti alami. Berapapun besarnya masalah, masih ada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan yang lain. Tidak ada kekuatan lain kecuali firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat kita kuat. Dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan cukup kita dicukupkan dengan makanan yang berlimpah atau makanan yang kita sukai dan sebagainya. Bukan hanya dari itu. Itu membuat tubuh kita sehat karena kita makan makanan jasmani. Tapi juga makanan rohani membuat tubuh kita sehat dan rohani kita sehat. Jadi asal kita mau makan firman Tuhan, maka rohani kita pasti kuat. Rohani kita pasti sehat dan kita mampu jalani hidup ini. Amin. 4 hari, 40 hari tidak masalah bagi Tuhan. Asal jangan berdiri dengan kekuatan diri. Jangan merasa diri kuat lalu tidak memerlukan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita dengar firman, kita mau dengar firman meskipun kita masih ibadah secara online. Kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan dengar. Tapi jangan beri dengan kekuatan sendiri. Jangan tidak beribadah. Tidak ada kekuatan lain kecuali firman Tuhan. Biar 4 hari, 40 hari tidak masalah bagi Tuhan. Asal sekali lagi jangan berdiri dengan kekuatan diri, tapi berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin. Makan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, segala syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil, semua mungkin bagimu. Lazarus mati 4 hari ada di dalam kubur. Secara hukum alam, secara medis pasti tubuhnya sudah rusak. Tapi engkau punya rencana menghidupkan Lazarus dan membuat tubuhnya tidak rusak. Supaya orang tahu siapa engkau sebenarnya adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau tolong anak-anakmu, orang-orang percaya yang hadapi persoalan masalah. Supaya mereka menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa engkau adalah Kristus, engkau adalah Tuhan. Yang mampu menyelamatkan hidup manusia. Untuk sampai ke sorga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Apapun besarnya persoalan anak-anakmu, bahkan seperti Goliat sekalipun, maka Daud mampu karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia berkata pertempuran ini bukan pertempuran manusia tapi Tuhan. Dan Daud menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia alami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga berikan kami kemenangan. Betapapun besarnya persoalan itu. Terima kasih Tuhan, kami harus makan dan minum firman-Mu. Maka kami akan kuat seperti Elia berjalan 40 hari 40 malam. Sampai kami ada di hadirat-Mu di mana Engkau berfirman kepada kami. Makan firman Tuhan, minum firman Tuhan. Membuat kami dewasa secara rohani. Mampu berjalan, mampu menjadi saksi-Mu untuk memuliakan Tuhan. Kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Tolonglah umat-Mu, tolonglah semua yang mendengar firman-Mu. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Turunkan berkat atas mereka Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu.
demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita menerima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.